Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 dan wafat pada 8 Juni 1970. Ia merupakan seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Dulu Abraham Maslow ingin tahu apa motivasi hidup orang-orang. Nah, setelah itu, ia mencari tahu hal-hal apa sajakah yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia dan bagaimana cara mencapainya. Nah, setelah lulus kuliah, beliau ini mengeluarkan teori hierarchy of needs atau yang biasa disebut Maslow Pyramid of Needs. Teori ini digambarkan seperti piramida berdasarkan level kebutuhannya. Kenapa seperti itu? Karena yang bagian bawah merupakan hal yang paling dasar yang kita butuhkan dalam hidup seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Untuk bisa lanjut ke level atas, setidaknya bagian bawah harus banyak terpenuhi terlebih dahulu. Setidaknya jika orang tersebut merasa sudah cukup dengan itu, maka ia bisa naik ke tingkat yang selanjutnya. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis telah cukup terpenuhi, menurut Maslow itu akan muncul kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan. Nah, keamanan ini meliputi kesehatan, keamanan secara finansial, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut bisa dicapai dengan bekerja, menjaga pola makan, menabung, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan dimiliki dan cinta. Setiap orang berhak merasakan rasa dicintai dan dimiliki, karena kebutuhan akan cinta dan perasaan dimiliki sudah menjadi kebutuhan dasar seseorang. Maslow menolak pendapat Freud bahwa cinta merupakan sublimasi dari insting seks. Menurut Maslow, cinta tidak bersinonim dengan seks, dan cinta adalah hubungan yang sehat antara orang yang satu dengan yang lainnya yang melibatkan perasaan saling menghormati, saling menghargai, dan attachment dari kedua belah pihak. Ada dua jenis cinta menurut Maslow, yakni deficiency love atau bisa disingkat D-love dan being love atau be-love. D-love merupakan cinta yang lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan be-love didasari oleh perasaan menerima orang lain apa adanya tanpa ada keinginan untuk memanfaatkan orang yang dicintainya. Menurut Maslow, kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan akan cinta ini merupakan penyebab hampir seluruh bentuk psikopatologis. Kita lanjut ke kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan harga diri. Ketika hubungan akan cinta relatif terpuaskan, maka dorongan dari kebutuhan akan cinta ini melemah dan digantikan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan yang keempat, yakni dorongan pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Menurut Maslow ada dua jenis harga diri, yaitu menghargai diri sendiri atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kepuasan kebutuhan akan harga diri akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, merasa berharga, dan menimbulkan perasaan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, ketidaksanggupan dalam pemenuhan kebutuhan ini akan menimbulkan sifat inferior, canggung, rendah diri, lemah, pasif, tidak berharga, dan tidak berdaya. Menurut Maslow, penghargaan dari orang lain hendaklah diperoleh berdasarkan penghargaan terhadap diri sendiri, dan seseorang seharusnya memperoleh penghargaan berdasarkan kemampuannya sendiri. Nah, kita sudah sampai pada tingkat paling atas. Menurut Maslow ini merupakan kebutuhan yang paling penting, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, dan menjadi kreatif dan bebas dalam mencapai puncak potensi dirinya. 4 kebutuhan dasar menurut Maslow merupakan kebutuhan karena kekurangan atau deficiency need, sedangkan kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan karena ingin berkembang atau being need. Menurut Maslow, kebutuhan dasar berisi kebutuhan konatif, sedangkan kebutuhan meta berisi kebutuhan akan estetik dan kognitif. Contohnya adalah kebutuhan akan keteraturan, kebutuhan akan kesempurnaan, kebutuhan keanggunan, dan lain sebagainya. Tidak terpenuhinya jenis kebutuhan ini akan berdampak terhadap kepribadian. Maslow menyebutkan sebagai metapologis suatu penyakit psikis dengan gejala-gejala merasa asing, putus harapan, sinis, kebingungan, dan depresi. Meskipun teori ini terdengar sepele, namun terkadang manusia tidak sadar bahwa kita membutuhkan hal-hal tersebut secara seimbang. Seperti contoh ada orang yang gila kerja sampai lupa bahwa dirinya juga berhak untuk bahagia dan dicintai. Menurut Maslow, hal tersebut salah, dan manusia harus sadar bahwa kebutuhan psikologis dan material itu harus seimbang. Terkadang kita hanya fokus agar bagaimana kita merasa nyaman dan aman, padahal secara nggak sadar, kamu juga perlu untuk memenuhi kebutuhan untuk aktualisasi diri. Hal-hal inilah yang mungkin membuatmu berpikir bahwa kamu adalah beban keluarga. Menurut Maslow, kebutuhan aktualisasi diri cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Kita bisa melihat lagi di piramida Maslow. Jika kamu masih merasa takut padahal kebutuhan dasar telah terpenuhi, kemungkinan kamu hanya takut untuk memperluas zona nyamanmu. Beranikan dirimu dan hadapi tantangan yang ada di depan mata. Ini ada sebuah quotes dari Abraham Maslow. A musician must make music, an artist must paint, a poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself, what a man can be, he must be. Intinya adalah lakukan hal-hal yang sesuai dengan potensi di diri kalian masing-masing. Jangan takut untuk memperluas zona nyaman. Semakin banyak zona nyaman, maka dirimu akan semakin berkembang. Saya Al selaku narator mengucapkan terima kasih.